Raden Kiai Haji Mahmud Nawawi Cibarusa, punya murid namanya Kiai Haji Yusuf Kamil. Kebetulan saya juga belajar dari Kiai Yusuf Kamil. Sanadnya ke Kiai Haji Mahmud Nawawi Cibarusa, kemudian sanad juga ke Kiai Haji Mahmud Nur Ali di Kota Bekasi. Jadi sanad saya insya Allah nanti bersambung dengan ya insya Allah. Baik para jamaah sekalian, rahimakumullah. Saya tidak panjang kalam untuk hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan masalah bagaimana kita tata krama etika dalam sholat berjamaah. Karena begini Pak, ada orang yang sholat jamaah kekeh dengan dirinya. Arti kekeh itu begini, karena pasti si imam itu ngomong sufu fakum fa'ina tasbih sufu bin tamamis sholat. Luruskan, rapatkan barisannya untuk kesempurnaan sholat. Untuk kesempurnaan sholat berjamaah, rapatkan barisannya gitu. Kenapa? Karena kalau ada satu saf yang depan itu masih ada jeda, kemudian langsung tiba-tiba ada yang sholat di belakang, maka yang sholat di belakang itu kata baginda Rasul la sholata, tidak dikatakan sholat. Siapa itu? Limun faridin, bagi orang yang sendirian di belakang sholat, atau orang yang sholat di belakang sholat yang pertama yang masih kosong. Ketika dia berjamaah, maka dia tidak dikatakan sholat kata baginda Rasul. Maka kalau misalnya masjid yang lebih lebar dari Masjid At-Taqwa ini, misalnya katakanlah di Istiqlal atau di Atin, atau yang sekarang sedang viral Masjid Jabar, itu kan lebar, saf bersebaris, ujung sono sama ujung sono itu kan jauh, itu kosong. Biasanya kan langsung sholatnya di belakang sini, kagak mau ujung sono. Padahal ini masih satu saf. Maka itu wajib diisi dulu. Yang di belakang sholat yang safnya masih kosong, kata baginda Rasul la sholat, tidak ada sholat baginya. Maka jangan kukuh, saya mau pengen buru-buru, habis ini aku pulang di belakang aja, sementara belakang masih depan masih kosong. Saya mau habis ini mau ada acara di belakang saja, sementara depan masih kosong. Maka mari kita lihat. Ini dulu paketannya. Di paketannya yang di bawah. Kita harus ada paketnya. Mata ini. Ini mata udah disambungkan ini. Saya masih muda ya. Jadi kalau baca kita, ini mata harus ada sambungannya. Baik, begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji ini kode etik dalam sholat berjamaah. Apa kata baginda Rasul? Walahu antal kibni Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dan baginya Antolkin dari Tolak bin Ali radhiyallahu anhu, la sholata limun faridin khalfis shaf. Ini hadisnya. La sholata, tidak dikatakan sholat limun faridin bagi mereka orang yang sendiri di belakang, khalfi as-shaffi yakni shaf. Kemudian apa? Wazada Tabrani, kemudian Imam Tabrani menambahkan fi hadisin wa bisoh, dalam hadis yang lain itu apa? Ala dakhalta, ala kenapa tidak dakhalta kamu masuk ma'hum bersama mereka, awil tarota atau kamu menarik rojulan laki-laki yang lain atau orang yang lain. Artinya begini, kode etik dalam berjamaah biar kita sah. Kalau misalnya ini saf udah penuh gitu, terus bapak datang sendirian, kalau pengen sempurna kata hadis ini
awit tarota, atau kamu tarik saja satu orang. Maksud dibilangin satu orang suruh mundur. Begini Pak maksud. Di sholat berjamaah datang, ternyata yang kosong tinggal satu. Bapak datang berdua. Kan kalau masuk satu berarti satu di belakang. Maka jangan begitu. Apa itu? Kalau memang yang kosong satu, ya, Bapak datang berdua, sudah dua-duanya sholat di belakang. Kenapa? Karena yang satu kalau sholat di depan penuh, di sini sendirian tidak dikatakan sholat. Itu sholat berjamaah. Lah, bagaimana kalau di belakang, di depan penuh, di belakang satu, Bapak tarik satu orang, Bapak bilangin tepat, ya, tapi jangan kuat-kuat tepatnya, bilangin ditoel. Nanti dia mundur, kalau dia gak ngerti, dia memang kagak mundur. Memang ini harus ngerti kedua-duanya. Yang ditarik harus ngerti, yang narik juga harus ngerti. Kalau yang ditarik kagak ngerti, ditebak berapa kali juga dia diam aja. Padahal maksudnya bukannya menjadi makmum masbuk ketika ditebak itu, tapi suruh mundur satu orang. Kenapa? Karena tadi khawatir dan bahkan takut dikatakan bahwa orang yang sholat sendirian dalam satu sop yang penuh, maka dia tidak sah sholatnya. Apalagi kalau seandainya sopnya masih kosong, dia udah di belakang. Kadang-kadang ogah-ogah teman di depan, apalagi depan imam. Apa ya kalau depan imam ini pada ogah-ogah sholat? Kalau depan imam kosong tuh kadang-kadang udah pada sopan semua, tangan udah gini semua, sopan-sopan. Padahal yang paling utama itu sholat adalah di belakang imam. Dan paling utamanya sholat berjamaah adalah sholat yang pertama. Bagi laki-laki, sholat pertama itu adalah sholat yang paling utama. Sholat bagi perempuan yang paling utama adalah sholat terakhir. Maka perempuan kalau lagi sholat berjamaah, dia itu yang paling utama sholat terakhir. Artinya apa? Barisan yang paling ujung. Di masjid segini leganya. Ketika berjamaah, tetap perempuan itu yang paling utama, yang paling ujung sholat. Itu dalam berjamaah. Beda sama laki-laki. Laki-laki kata baginda Rasul, yang paling utama adalah sholat yang pertama. Tapi kebanyakan orang berebut sholat yang kedua, ketiga, keempat, yang pertama pada ogah. Pada sholat pertama ini nilainya luar biasa. Kalau kata guru-guru kita makanya kalau yang pertama katanya onta, yang kedua katanya sapi, yang ketiga katanya ube, yang keempat katanya ayam, yang kelima katanya telurnya. Kata dia ngomongnya, saya perlu ada telur. Akhirnya di belakang dia ada. Yang susah pun diajarinnya. Depan onta, semua katanya kayak gedean onta, sebenarnya sapi itu yang kedua. Kayak susah banget itu. Padahal apa? Maksudnya untuk memotivasi bahwa sholat yang paling utama itu paling depan. Yang ke belakang itu kedua, ketiga, keempat, terus begitu. Sebetulnya masih banyak ini kaidah-kaidah bagaimana kaidahnya. Memang kalau memang itu dari awal, mungkin nanti gini saja, saya akan menjadi badal. Insya Allah nanti saya akan menjadi badal guru kita. Kalau memang guru kita tidak hadir, saya akan kaji. Mungkin kitab ini hanya pengumuman saja. Karena di kitabnya Bulughul Maram untuk fadhil amal, insya Allah di sini kuat. Karena di sini ada beberapa hadis yang juga alhamdulillah sahih, juga ada beberapa hadis yang memang hasan kedudukannya. Tapi kalau untuk kaidah ibadah, insya Allah ini masih kuat dijadikan sebagai hujjah. Mungkin nanti saya dari awal mulainya, ya, saya dari awal saja nanti saya mulai nanti guru kita tetap kepada kitabnya, jadi kitab yang Al-Talibin.
Kalau saya tidak akan melanjutkan kitabnya Anak Mukholimin. Kalau saya kepada mungkin kalau kitab ini yang saya pakai. Ya, ini sebagai tambahan saja referensi buat kita. Jadi ini kode etik namanya sholat berjamaah. Jadi jangan tunggu kita baru datang sholat ke belakang, baru datang dari belakang lagi, bahkan ampar-amparan. Beda dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu bukan tidak ada perintah untuk sholat pertama penuhi dulu, sholat kedua penuhi, tidak. Kalau sholat jenazah itu memperbanyak shaf itu lebih utama. Maka kalau sholat jenazah itu shafnya itu harus lebih dari 3 shaf. Kalau orangnya sedikit, ya bagaimana diupayakan? Itu beda. Tapi kalau sholat fardu, maka ketika berjamaah isi dulu shaf yang pertama, walaupun itu jauh dari sono sampai sono. Kan kalau istiqlal itu kan jauh, tetap itu wajib diisi, Pak. Pokoknya orang yang sholat di shaf kedua ketika shaf pertama masih kosong, la sholat liman. Tidak dikatakan sholat, kata Rasul. Artinya tidak dikatakan sholat berjamaah. Jadi kajiannya kajian sholat berjamaah. Apakah dia sholat sah? Sah. Sholat dia sah, cuma tidak dapat pahala sholat berjamaah. Berarti dia masuk ke masjid pahalanya cuma 1. Kalau kita berjamaah pahalanya 27 kali. Itu bedanya. Makanya kenapa sih kita harus sholat berjamaah? Ngumpulin sebanyak-banyaknya. Kalau setiap hari kita sholat cuma 1, dapat pahalanya. Kalau misalnya kita sholat 5 kali, berarti sehari semalam pahala kita sudah dihitung. Cuma berapa? 5. Tapi kalau kita berjamaah, pahala 27 kali lipat. Kemudian sholat kita 5 kali, 27 kali 5 udah segitu. Ya, segitu kan? Banyak. Sudah hampir 130 lebih. Bandingkan, Pak. Pantas saja kalau seandainya para sahabat berebut berjamaah. Kenapa? Karena memang pengen masuk ke dalam ridhonya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, pengen Allah ridho, pengen nanti masuk ke dalam kebahagiaan, ogah yang namanya nanti disiksa. Pantas saja mereka ahli surga, pantas saja mereka menjadi ahli ibadah, karena memang nggak pernah sama sekali ketinggalan berjamaah. 130 banding 5, umur 60 tahun. Kalau setiap hari saja kita sholat, tidak pernah berjamaah, sudah kehitung pahala kita. 5 kali 360, itu juga kalau sholat semua. Kali 60 umurnya. Itu juga kalau dihitung misalnya umurnya panjang, umurnya misalnya 75, baliknya 15 tahun, berarti kan 60. Kalau umurnya 45, baliknya 15 tahun, berarti usianya sholat dia cuma 30 tahun yang kayak hitung. 30 tahun kali 5 kali 360 setahunnya. Pantaskah kita masuk ke dalam surganya Allah? Pantaskah kita mendapatkan ridhonya Allah? Pantaskah kita mendapatkan kebahagiaan kalau seandainya kita selalu sholat sendirian? Maka mereka yang senantiasa sholat berjamaah, satu harinya ngumpulin pahala luar biasa. Walaupun mohon maaf pahala nggak kelihatan. Iya, itu motivasi dari baginda Rasul. Sholat berjamaah khairun min sholatil fardh. Bahwa sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Bisa diikuti dengan 27 kali rakaat. Makanya ahli ibadah itu mantap banget. Kagak barang mau dia ketinggalan sholat berjamaah. Kenapa? Karena tadi pahala 27 pahala 27 milihnya 1. Hari kiamat itu kan lama. Abadan.
khalidina fiha, selama-lamanya ada di situ. Pengen selama-lamanya di surga, tapi ibadah yang paling dikit. Bagaimana kita mau masuk selama-lamanya dengan kebahagiaannya Allah yang akan diberikan kepada mereka ahli ibadah, sementara pahala kita cuma sedikit, sementara investasi kita cuma sedikit. Maka kenapa jamaah itu penting banget, termasuk tata caranya. Percuma kita datang ke masjid, tapi ketika ada saf yang kosong kita nggak mau ngisi. Berarti kita datang ke masjid, pahala cuma dapat satu doang. Kenapa? La sholatan, tidak dihitung sholat berjamaah. Orang yang sholat di belakang sendirian, sementara di depan masih ada yang kosong. Nah, ini kode etik bagaimana caranya supaya ada hal-hal yang memang ditunjukkan sesuai dengan syariat, kita ambil tuh. Makanya kan kata kakek kemarin, gimana caranya supaya kita menjadi orang yang beruntung. Selalu fastabiqul khairat, jangan sampai jadi orang yang merugi. Tadi salah satunya. Kalau ada yang 27, kenapa kita ambil yang satu? Kalau ada sholat berjamaah, kenapa kita ambil sholat sendirian? Kejar yang paling banyak, lama kita pengen yang paling banyak. Dikasih duit, mau yang 10.000, mau yang 100.000. Cepet ya. Gope apa lagi? Kan bandingan begitu, 10.000 dengan 270.000. Kan gitu ya, kalau bandingannya 1 dibanding 27, berarti 10.000 banding 270. Mau minta yang mana? Minta yang 10.000. Betapa sangat sederhananya orang itu. Nah, ini kaidah sholat. Maka apa? Nah, yang kedua, ketika kita sholat ketinggalan, inilah yang saya kemarin agak keras menyampaikan ketika sholat Jumat, masalah handphone. Ya, kenapa sih kita sholat ke masjid? Bukan yang nggak boleh bawa handphone, bawa handphone. Ya, takut terpilih telepon, nggak percaya. Laki ada di masjid. Bawa silakan. Tapi apa? Jangan sampai mengganggu orang sholat. Kalau handphone itu mengganggu sholat sendirian, yang terganggu cuma dia. Kafaratnya cuma satu, sholat nggak sah. Sholat berarti tidak dapat pahala. Sholat berarti tidak benar. Sholat berarti lalai. Kenapa? Terganggu dengan handphone. Tapi kalau dalam satu masjid orang terganggu, kode etik kata baginda Rasul, kita datang saja Pak ke masjid ini, nggak boleh lari. Kita terlambat nih. Kita jadi mau masuk, komat udah kelar menjadi. Allah la ilaha illallah. Imam belum ngomong sallallahu. Kita masih di rumah. Pas giliran imam Allahu Akbar kedengeran, kita masih pakai kain di rumah. Pas giliran Allahu Akbar, wah ruku nih, kita masih baju. Dikancingin ada 5, belum kelar itu masih 3 lagi. Sami Allahu liman hamidah, nyari songkok, belum ketemu. Allahu Akbar, sujud, sholat zuhur, baru ketemu tuh songkok. Allahu Akbar, wah bangun dari sujud, nyari kunci motor. Allahu Akbar, sujud lagi, baru ketemu tuh kunci motor. Allahu Akbar, wah udah bangun rakaat yang pertama, ketemu tuh motor, langsung berangkat. Berarti kesini kan lumayan perjalanan. Persis sampai gerbang, yang lain juga masih ada. Langsung taruh ke motor. Pas sampai sini kan berarti udah lama ya. Pasti tinggal ruku lagi nih. Taruh di motor, buka masuk, langsung lari dia sekencang-kencangnya supaya dapat ruku. Salah. Kalau sudah sampai pintu gerbang,
naruh motor, masuk ke masjid, baca doa dulu. Setelah baca doa, jalan Pak, santai biasa saja. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, sakinah, harus tenang. Kenapa? Langkah kaki orang yang lari ketika mengejar sholat itu mengganggu kehusuan orang yang lagi sholat. Tuh Pak, diomelin aja sama baginda Rasul. Ada hadis ini. Maka kalau kita ketinggalan atau kalau mau sholat, datanglah dalam keadaan tenang, jangan lari. Lah, Ustaz, itu udah rakaat kedua, udah rukuk lagi baik. Iya, sudah biarin, jalan saja yang tenang. Jangan sampai langkah kita mengganggu. Pak, langkah kaki saja kata baginda Rasul, kalau kedengeran sama orang yang sholat dan itu mengganggu, dosa buat dia. Apalagi suara handphone. Maka ketika sholat, kalau bisa mau dadah handphone matiin aja dulu, atau kalau enggak nggak usah pakai nada suara. Kenapa? Khawatir tadi mengganggu kita, mengganggu orang lain. Kalau mengganggu kita sholat sendiri, mungkin kita yang kena kabarannya. Tapi kalau udah mengganggu orang lain yang banyak, Masya Allah, dosa Pak banyak buat kita. Makanya kode etiknya sampai begitu. Kamu kalau sholat baru sampai, udah datang yang tenang aja, jangan pakai segala lari. Apa kata Rasul? Sholat langsung kerjakan sholat sedapatnya. Kalau ada yang ketinggalan lanjutkan. Dapatnya cuma 1 rakaat, kejar, sempurnakan dengan 3 rakaat. Dapatnya cuma 2 rakaat, kejar, sempurnakan dengan 2 rakaat setelah itu. Jangan dikejar kebut maksud. Nah, ini kode etik bagaimana? Artinya apa? Kalau kita mengganggu orang sholat, ini setan luar biasa. Maka orang sholat lagi berhadapan dengan Allah, jangan diganggu apa-apa. Bahkan kata Rasulullah tadi itu, langkah kita saja kedengaran ceplak, apalagi lari dulu, apalagi sampai dengan pintu baku. Ini sangat mengganggu sekali. Makanya diwanti-wanti banget kalau sholat, jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu orang lain kehusuan ibadah. Ini banyak perkajian. Ini kajian kitab Bulughul Maram itu kitab hadis, namun kajiannya kepada fikih, kemudian lebih kepada tasawuf juga, lebih kepada kaifiyah juga. Kaifiyah itu tata cara ibadah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Yang penting apa? Hati-hati ya dalam sholat. Jangan sampai sholat kita tidak begitu berpahala. Sholat kita hanya sholat yang kita kerjakan saja, namun tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, hati-hati kita mengganggu orang lain yang sedang sholat. Bahkan ketika ada orang tertidur di sini, dia ahli ibadah, kita mau sholat di belakangnya, jangan pernah dibangun. Tuh. Sampai segitu. Orang yang sholat orang yang tertidur di masjid, kemudian kita sholat, waktu ibadah sudah masuk, biarkan Pak. Bisa jadi apa? Dia itu lebih mulia daripada kita yang membangunkan sholat. Karena dia ketika mau tidur itu dalam keadaan suci, dalam keadaan selesai baca Al-Quran, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya pasrah, saya mau hidup, saya mau mati, Engkau dipegang. Jangan diganggu, jangan dibangunin. Kita ibadah belum tentu lebih mulia daripada orang yang tertidur di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Bisa jadi setelah selesai dia iktikaf, selesai dia itu mendekatkan diri kepada Allah, dia tertidur. Itu tidurnya ahli ibadah, dilarang diganggu sama kita yang bukan ahli ibadah. Nah, ini namanya kode etik dalam Islam. Makanya etika itu sangat dijunjung tinggi.
Makanya Rasulullah itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak-akhlak inilah yang akan membuat bahwa kita bisa masuk dalam surganya Allah. Karena kebanyakan orang yang di dalam surga adalah mereka yang akhlaknya tinggi, akhlaknya banyak, yang sangat berakhlak sekali. Tidak dikatakan ahli ibadah yang masuk ke surga itu. Karena orang beribadah belum tentu berakhlak, tapi kalau orang berakhlak, insya Allah dia adalah ahli ibadah. Kenapa? Dia berakhlak kepada Allah, dia berakhlak kepada sesama. Akhlak dia kepada Allah dengan ibadah, akhlak dia kepada sesama dengan muamalah. Sudah siap? Ya, ini berarti hanya sebentar saja lah. Ini jangan sampai kita pulang cuma makan nasi uduk doang. Ya, ceritanya. Pagi udah berapa? Udah dapat nasi uduk doang katanya ngaji, udah datang jam 5. Iya, udah dia dapat begitu. Maka biar ada oleh-oleh dia. Walaupun barangkali mohon maaf, hanya sekedar saya yang menyampaikan. Ya. Tapi memang saya yakin bahwa kita itu akan diajarkan oleh Allah, bukan diajarkan oleh siapa dia yang menyampaikan ilmu Allah. Jadi kalau misalnya kami di sini, saya pribadi, mohon maaf orang-orang, itu hanya sekedar menyampaikan, tidak mengajarkan, karena yang mengajarkan adalah Allah. Allama insana ma lam ya'lam. Allah lah yang akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita cuma sekedar menyampaikan, maka sifat Rasulullah itu tabligh, menyampaikan. Inilah yang sekarang kita sedang tiru daripada sifat Rasul, jadi menyampaikan. Walau ayat, walaupun cuma satu ayat atau satu hadis, kewajiban kita untuk menyampaikan. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Sekali lagi, insya Allah nanti kita akan memang enaknya disusun jadwal. Memang beliau nanti sebulan 3 kali, mungkin nanti sekalinya siapa? Saya juga mau pengen tanya Pak Kiai, guru kita Abu ya. Kita pengen Abu ya sekali-kali ngisi di Sabtunya. Misalnya sebulan sekali Abu ya gitu. Bisa 3 minggunya Pak Ustaz Asmaul. Kita pengen pencerahan dari Abu ya juga. Jadi, saya pengen nanti saya ngobrol dulu Abu ya ini kalau Sabtu pagi ada nggak kegiatan? Nanti pokoknya setiap Sabtu akhir Abu ya yang isi, setiap selama 3 minggu nanti Pak Ustaz Asmaul yang isi. Itu kita sedang ya untuk buat kita juga pengen banyak ilmu, pengen lebih sempurna lagi pada kita. Masih banyak banget ilmu Allah yang belum kita dengar, belum kita pelajari dari guru-guru kita. Masya Allah luar biasa. Termasuk buat saya memang Abu ya itu luar biasa. Itu keilmuannya buat saya orang nomor 2 buat saya Abu ya. Maka pengen banget dari dulu belajar dengan beliau. Saya punya cita-cita masih bocah, saya masih bocah. Itu udah pengen belajar sama Kiai Yusuf Budisir. Pengen banget. Alhamdulillah kesampaian. Sekarang setiap minggu saya belajar, setiap malam Selasa saya belajar dengan beliau. Nah, kesampaian cita-cita saya dikabul sama Allah. Saya pengen belajar dengan beliau. Maka insya Allah nanti setiap Sabtu akhir saya akan rekomendasikan. Saya mohon beliau bisa ngisi kajian di sini. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena nggak ada pertanyaan ya, nggak ada pertanyaan, langsung kita makan aja bareng-bareng. Kenapa nggak ada pertanyaan? Memang hanya sekedar menyampaikan saja, karena tidak ada kaitan dengan ini. Ya. Baik, untuk nanti orang Bapak Ustaz Selamat kalau nyampe. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.